Muaz bin Jabal memiliki nama dan nasab yaitu Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus. Kabilah Aus merupakan salah satu kabilah besar yang terpandang di kota Madinah. Ia memeluk Islam di usia masih sangat belia, yaitu umur 18 tahun. Di antara peristiwa bersejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa Bait Aqabah. Muaz bersama 70 orang Madinah lainnya berjanji akan menyediakan tempat baru di negeri mereka kalau Rasulullah dan para sahabat benar-benar akan berhijrah ke Madinah. Ia turut serta pula dalam perang Badar dan seluruh perang yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui usia muda bukanlah penghalang untuk taat kepada Allah, dan bukan pula penghalang melakukan amalan besar di dunia dan akhirat. Muaz bin Jabal merupakan pemuda yang memiliki kedudukan besar di hati Nabi. Di antara hal yang menunjukkan hal itu adalah Nabi pernah memboncengnya. Nabi pun pernah memegang tangannya sambil berkata, "Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1522 dan An-Nasai nomor 1304. Pada zaman kekhalifahan Umar Al-Faruq, suatu saat gubernur Syam yang bernama Yazid bin Abu Sufyan mengirimkan surat yang berbunyi, "Ya Amirul Mukminin, penduduk Syam sudah semakin banyak. Mereka amat membutuhkan orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan ajaran agama kepada mereka. Tolong kirimkan kepadaku beberapa orang yang dapat mengajarkan mereka." Maka Umar bin Khattab segera mengumpulkan 5 orang yang pernah mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima orang tersebut adalah Muaz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub Al-Ansari, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Darda. Umar berkata kepada mereka, "Saudara sekalian, para penduduk Syam meminta pertolonganku untuk mengirimkan orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan ajaran agama kepada mereka. Maka tolonglah aku. Semoga Allah merahmati kalian untuk menunjuk 3 orang saja dari 5 di antara kalian. Jika kalian mau mengundinya, silahkan saja. Jika kalian tidak mengundinya, maka aku akan memilih 3 orang dari kalian." Maka mereka menjawab, "Mengapa harus diundi, wahai Amirul Mukminin? Abu Ayyub adalah seorang yang sudah tua, sedangkan Ubay adalah orang yang punya penyakit, sehingga yang tersisa hanyalah kami bertiga." Karena itu Umar lalu berkata, "Baik, mulailah kalian bertiga dari Hims. Jika kalian sudah berasa tenang di sana, maka tunjuklah salah seorang untuk tinggal di sana, dan 1 orang harus berangkat ke Damaskus dan seorang lagi ke Palestina." Maka ketiga sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Umar, dan mereka pun berangkat ke Hims. Kemudian mereka meninggalkan Ubadah bin Samit untuk menetap di sana. Kemudian Abu Darda pergi ke Damaskus dan Muaz bin Jabal berangkat ke Palestina. Di sanalah Muaz bin Jabal terkena wabah. Saat ia sudah menjelang wafat, ia menghadapkan dirinya ke arah kiblat dan terus-menerus membacakan nasyid ini, "Selamat datang kematian, selamat datang. Akhirnya sang tamu telah datang setelah lama pergi, dan kekasih telah datang untuk mengobati kerinduan." Kemudian ia memandang ke arah langit sambil berdoa, "Ya Allah, Engkau sungguh mengetahui bahwa aku tidak pernah mencintai dunia dan suka tinggal lama di dalamnya untuk menanam pepohonan dan mengalirinya sungai. Akan tetapi, aku suka tinggal di dunia ini untuk memberikan minum kepada orang yang kehausan, menunggu terjadinya kiamat, dan berdampingan dengan para ulama di halaqah-halaqah zikir. Ya Allah, terimalah jiwaku sebaik Kau menerima sebuah jiwa yang beriman." Kemudian ruhnya pun terlepas dari badan, jauh meninggalkan keluarga dan famili, sebagai ruh yang mengajak ke jalan Allah
dan berhijrah di jalannya. Sejarawan sepakat bahwa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat karena penyakit taun. Ia wafat di sebuah wilayah di Yordania atau Syam pada tahun 28 Hijriah. Adapun usianya saat wafat, sejarawan berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan ia wafat saat berusia 38 tahun dan pendapat lainnya menyatakan 33 tahun. Semoga Allah meridai dan merahmati Muaz bin Jabal, pemimpin para ulama di akhirat kelak. Barakallah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu.